Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Aji Prayoga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu kelas abstrak dan kelas interface. Nah, pada kelas apa sih itu kelas abstrak dan interface? Nah, kita bahas ini. Kelas abstrak. Nah, kelas abstrak yaitu sebuah kelas yang tidak dapat diinstansiasi, yaitu di sebuah kelas abstrak ini dia tidak bisa membuat objek dari kelas abstrak ini. Nah, itu. Terus mendefinisikan interface untuk kelas lain yang menjadi turunannya. Nah, apa sih itu interface? Nah, selanjutnya kita bahas. Berperan sebagai kerangka dasar untuk kelas turunannya. Nah, berperan sebagai kerangka dasar atau interface. Nah, interface itu termasuk kerangka dasar untuk kelas turunannya. Nah, jadi nanti kelas turunan dari kelas abstrak ini dia harus memuat dari kerangka dasar dari kelas abstrak. Nah, itu memiliki minimal satu metode abstrak. Nah, metode abstraknya ini yang kita sebut yaitu interface-nya atau kerangka dasar yang akan diimplementasikan di kelas turunannya. Oke. Yang harus diimplementasikan. Nah, ini digunakan dalam pewarisan atau inheritance untuk memaksakan implementasi metode abstrak yang sama untuk semua kelas turunannya. Jadi, kelas turunannya itu harus terpaksa itu untuk membuat metode yang telah didefinisikan di kelas abstrak. Nah, seperti itu. Ini adalah sebuah ciri dari kelas abstrak. Jadi selanjutnya yaitu konsep dari kelas abstrak. Misal kita mempunyai di sini kelas abstrak namanya buah. Jadi kelas abstrak itu yaitu sifatnya masih abstrak. Dia masih banyak sifatnya. Jadi abstrak kita sebut seperti itu. Terus di kelas abstrak, di kelas buah ini dia mempunyai kelas turunan yaitu kelas apel, jeruk, dan anggur. Nah, misal di kelas abstrak buah ini dia mempunyai metode abstrak yaitu sebagai kerangka dasarnya itu yaitu makan. Nah, maka diturunkan ke kelas apel. Di kelas apel nanti dia juga harus menerapkan metode makan. Nah, metode makan itu gimana? Misal gini, di apel kita terapkan yaitu metode makan. Kita dapat sebuah kelas apel, kita makan, kita bakal tahu ini rasanya apa. Misal kita tahu apel rasanya ya rasa apel. Nah, seperti itu. Terus kita kasih ke kelas jeruk. Kita jalankan metode makan. Nah, kita bakal tahu ini yaitu rasa jeruk. Begitu juga di anggur. Terus kalau misal kita dikasih kelas buah, kita jalankan metode makan. Nah, itu kita tidak tahu rasanya apa di buah karena sifatnya masih abstrak. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini. Untuk membuat sebuah abstrak class UML-nya, ini saya buat UML-nya. Untuk membuat sebuah kelas abstrak pada UML didefinisikan yaitu menggunakan huruf miring seperti ini. Bangun ruang ini adalah sebuah abstrak class. Nah, terus bisa mencantumkan sebuah properti di dalam sebuah abstrak class yaitu saya di sini menggunakan warna. Terus untuk mendefinisikan yaitu sebuah metode abstrak kita menggunakan miring juga, huruf miring juga. Nah, tadi di mana? Nah, ini memiliki minimal satu metode abstrak. Nah, oke, seperti itu. Terus ini yaitu kelas turunannya. Jadi kelas turunannya nanti bakal terpaksa harus menggunakan
metode hitung luas. Nah, di sini di kelas abstrak kita juga bisa membuat metode tanpa abstrak, yaitu jadi misal kita membuat welcome di sini, kita bisa membuat metode welcome di sini, kita juga bisa, oke, tanpa mendefinisikan bahwa metode welcome itu adalah metode abstrak. Nah, mungkin langsung saja kita ke NetBeans untuk prakteknya. Kita buka NetBeans-nya. Oke, di sini misal kita buat new project Java application, ya kita latihan aja, latihan kelas gini aja, kelas abstrak. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita membuat kelas abstraknya bangun ruang. Ya, di sini kita buat kelas bangun ruang, new Java class. Nah, di sini kita buat kelas bangun ruang. Untuk membuat sebuah abstrak class kita harus menggunakan keyword abstrak seperti ini. Terus di sini kita menggunakan warna sebagai tipe data string. Kita buat private warna lebar. Ini terus kita buat konstruktornya. Misal di sini juga bisa dikasih konstruktor ya, atau nggak usah aja ya, nggak usah. Oke, kita buat hitung public abstrak in, kita pakai hitung luas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah sebuah metode abstrak. Nah, selanjutnya kita buat turunan dari metode abstrak ini. Nah, kita misal buat seperti ini tadi, apa namanya, persegi panjang. Oke, persegi panjang. Nah, di persegi panjang ini misal kita buat privat dulu, panjang lebar luas. Nah, ini ya. Terus kita buat konstruktornya. Seperti ini. Terus buat yang harus menginputkan seperti ini. Terus buat lagi setter dan getternya ya. Buat setter dan getternya. Nah, kalau ini kan masih kelas biasa, yaitu kelas persegi panjang. Bagaimana biar bisa? Terus kita buat ini untuk menurunkan dari kelas abstrak. Kita buat extend di sini. Terus kita panggil yaitu tadi bangun ruang. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini bakal terjadi error. Tuh, it's not abstract and does not override abstract method. Nah, hitung luas tadi. Jadi kita harus membuat di sini memanggil metode tadi dari bangun ruang, yaitu ini hitung luas. Public
Isi. Nah, ini adalah tandai aja biar. Nah, ini public in hitung luas. Nah, kita buat di sini untuk men-set luasnya ini, luas ini dengan misal kita get panjang dikali get lebar, yaitu rumus dari luas persegi. Nah, di sini kita return saja, yaitu return get luas. Nah, seperti itu untuk ditampilkan nanti. Nah, seperti ini kita harus memanggil yaitu metode abstrak dari kelas abstrak. Oke, kita selanjutnya akan membuat atau menginstansi objek dari kelas persegi panjang ini ya, persegi panjang tapi terus new persegi panjang, terus kita buat nah ini seharusnya di persegi panjang ini luasnya nggak usah diikutin ya nanti, soalnya untuk hasilnya. Oke, dihapus saja. Oke, di sini udah dicek. Nah, seperti ini, terus ini dihapus satu. Nah, ini misal kita buat panjangnya 5, lebarnya 2. Nah, seperti ini. Oke, terus kita panggil sistem outlier-nya ya. Terus kita panggil misal luasnya adalah, terus kita panggil ini tadi. Nah, metode yang telah kita buat tadi yaitu hitung luas. Nah, di hitung luas ini setelah kita run, nah ini bakal muncul ini ya, hasilnya sudah sukses yaitu 10, yaitu 5 kali 2 10. Oke. Nah, setelah ini kita bahas yaitu kelas interface. Nah, ini kelas interface itu apa sih? Yaitu gambaran umum suatu kelas. Ya, dalam sini bisa saya jelaskan, yaitu misal gambaran umum itu yaitu blueprint sebuah rumah, yaitu misal ini adalah desainnya. Misal kita ini adalah sebuah interface class, maka kita memerintahkan rumah ini bakal pintunya bisa membuka, bisa menutup sendiri, terus atapnya bisa membuka sendiri misal, terus bisa merekam semua pergerakan di dalam rumah, misal seperti itu ya. Misal kita buat rumah seperti gambarannya seperti itu, maka nanti kelas-kelas turunannya yang akan merealisasikan atau membuat rumah tersebut. Nah, seperti itulah mungkin gambaran umum suatu kelas. Oke, nah selanjutnya tidak bisa membuat objek. Nah, pada di interface class seperti halnya abstract class, dia juga tidak bisa membuat objek karena hanya sebuah abstrak atau gambaran umum saja, maka dia tidak bisa membuat objek. Oke. Terus kumpulan metode yang tidak memiliki implementasi. Nah, di sini pada kelas abstrak, pada kelas interface ini dia memiliki kumpulan metode yang tidak memiliki implementasi. Jadi di metodenya nanti dia tidak ada statement-statementnya di dalamnya, hanya murni untuk kerangka atau untuk interface untuk kelas turunannya saja. Itu. Oke, terus selanjutnya interface seperti kontrak dengan ikatan implement. Nah, nanti untuk memanggilnya kita bisa menggunakan keyword implements.
Terus suatu kelas dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Ya, jadi nanti suatu kelas selanjutnya nanti kita jelaskan. Oke. Terus ada kelas yang mengimplementasikan suatu interface harus membuat metode-metode yang ada pada interface. Nah, ini jadi kelasnya yang mengimplementasikan sebuah kelas interface, dia harus membuat metode-metode yang ada pada interface yang telah kita definisikan tadi. Itu wajib hukumnya. Nah, seperti itu. Terus seluruh metode pada interface harus bersifat publik, soalnya nanti kita panggil di line kelas tanpa menurunkannya menggunakan keyword implement tadi. Oke. Terus tidak boleh memiliki properti. Oke. Namun hanya dapat memiliki final ataupun statik pada metode dan variabelnya, yaitu maksudnya di sini adalah properti. Hanya bisa memiliki properti final ataupun statik. Oke, itu. Oke, misal di sini konsepnya saya jelaskan. Tadi kita mempunyai sebuah kelas abstrak buah. Nah, ini di kelas abstrak buah itu kita ada namanya jadi kita mempunyai kelas abstrak buah. Misal ini kita ubah menjadi sebuah kelas interface. Nah, di kelas interface ini kita mempunyai metode makan. Ya. Terus ada lagi namanya interface benda. Di benda ini kita mempunyai metode namanya set ukuran. Oke. Terus kita di sini di kelas turunannya, yaitu kelas Apple, dia mengimplementasikan dari sifat dari kelas interface kelas buah. Jadi dia mempunyai yaitu mempunyai metode makan, dan di sini yaitu mempunyai metode set ukuran. Nah, seperti itu. Kalau ini mengimplementasikan dua interface ini, maka dia juga mempunyai sifat dari dua interface ini. Oke. Begitu selanjutnya. Oke. Terus kita langsung ke UML-nya biar paham. Oke. Di UML ini yaitu UML dari kelas abstrak tadi. Nah, misal kita mempunyai bangun ruang seperti ini. Ini kelas abstrak ya. Seperti yang jelaskan tadi lah. Selanjutnya kita mempunyai interface yaitu tampil pesan. Di tampil pesan ini kita mempunyai metode yaitu welcome. Ya, seperti yang jelaskan tadi, dia tidak mempunyai properti kecuali dia itu properti statik. Bukan seperti ini. Tapi statik, dia bersifat statik. Nah, seperti itu. Terus maka di persegi panjang ini dia harus menampilkan harus mengimplementasikan yaitu metode welcome karena dia sudah menginterface tampil pesan. Tuh. Mungkin langsung saja ke programnya biar tambah paham. Sebenarnya kan kita sudah punya seperti ini. Nah, kita mau menambahkan interface ini tadi, tampil pesan dengan metode yang ada di dalamnya yaitu welcome. Oke, kita buat di sini interface Java kelas interface-nya yaitu mungkin kita sebut namanya interface atau itu seperti tadi aja, tampil pesan. Oke. Oh, bukan di sini. Oke, di latihan. Di mana aku namanya? Oke, di sini. New Java class. Oke. Tampil. Nih, sini ya.
Nah, tampil pesan ini dia harus bersifat kita buat kelas interface. Jadi misal di sini interface. Nah, seperti ini untuk membuat sebuah kelas interface. Oke, dia harus mempunyai metode dengan sifat yaitu public. Kalau seperti public, misal kita buat void welcome. Oke, ini atau misal kita buat lagi nah seperti ini. Maka dia harus mengimplementasikan yaitu metode welcome dan close ini pada bank persegi panjang. Nah, selain dia bisa mengextend atau menurunkan dari bangun ruang, dia juga bisa mengimplementasikan dari kelas interface, tapi menggunakan keyword seperti ini. Nah, menggunakan tampil pesan. Nah, dia kan error karena dia belum mengoverride atau memanggil dari metode seperti metode yang ini. Kita copy aja. Misal kita buat di sini. Oke. Nah, di sini welcome misal kita buat sistem ordinance saja biar mudah. Yaitu ini adalah luas persegi panjang. Nah, seperti ini. Kalau close-nya mungkin kita buat nah, selesai. Ini kita tambahin aja buat penanda saja. Oke, terus di mainnya kita bisa memanggilnya. Yaitu misal kita welcome ini atau di nah ini adalah luas persegi panjang. Nah, seperti itu untuk membuat sebuah kelas interface. Oke. Ini kita bisa mengimplementasikan dari dua kelas interface. Seperti ini kita buat lagi, misal tampil lagi misalnya ya. Atau bisa teman-teman namanya selain ini juga nggak apa-apa, ambil pesan 2. Terus kita buat di sini bahwa ini adalah sebuah kelas interface. Dia menggunakan ini saja, kita pindah ke sini. Nah, kita cek public. Nah, ini kan masih error karena di persegi panjang dia belum mengimplementasikan yaitu tampil pesan 2. Sedangkan di tampil pesan 1 dia tidak ada kelas namanya kelas welcome. Oke, jadi kita panggil aja pakai koma saja. Nah, tampil pesan 2 seperti ini. Maka dia tidak error lagi. Oke. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.